Semangat, sukses, ketemu kembali dengan Nutrik Digital Media. Kali ini kita akan membahas metode input atau cara menggunakan aplikasi Bumart. Nah, aplikasi penjualan Bumart ini. Nah, kita akan praktekkan di halaman admin. Kita masukkan passwordnya. Kemudian pertama tentu kita untuk apa namanya itu bertransaksi kita harus membuat data-datanya tentunya ya, yaitu ada data barang, ada uang yang untuk belanja, ada penggunanya dan lain sebagainya. Nah ini sudah kita buat. Nanti kita akan buat juga satu contoh juga. Nah pertama tentunya kita akan membuat kategori di apa namanya tuh. Kalau hak akses jelas ya, misalnya hak akses sudah jelas. Kemarin sudah dibahas di video sebelumnya. Nah, kita sekarang hanya akan membahas di bagian barang, yaitu penamaan barang dan lain sebagainya. Pokoknya seputar barang, seputar menu master ini yang kita bahas. Nanti menu-menu yang lain kita bahas di video-video selanjutnya. Oke, langsung aja. Pertama kita klik barang, kalau untuk membuat barang ya. Nah, kemudian ini sudah ada contoh-contohnya. Nanti bagaimana contoh ini bisa didapat. Kan kita jelaskan. Pertama tentunya kita ada di barang itu tentunya ada satuan-satuan ya. Ada kilo, setengah kilo, macam-macam gitu ya. Nah, bagaimana membuat satuan-satuan barang tentunya ada satuannya, makanya kita perlu buat satuan-satuan dulu, satuan-satuan basic terlebih dahulu. Misalnya fish, fish. Kemudian misalnya ada lagi apa ya? eh Renteng gitu misalnya itu kalau ada yang jual rentengan-rentengan gitu. Nah, misalnya setengah renteng, terus Pak itu misalnya ya, karton, nah kemudian pencet tambah gini, kemudian dus gitu misalnya ya. Nah, kalau udah kita klik tutup aja. Nah, nanti gunanya pas kita membuat barang-barang ini. Oke, kita masuk di menu tambah barang. Nah, di menu tambah barang. Nah, kita bisa membuat pengkodean manual atau secara otomatis atau dengan menggunakan barcode scanner. Jika menggunakan barcode scanner, kita cukup klik di sini, kemudian pencet barcode-nya ke kode barcode barang yang ada untuk membaca, diklik, kemudian dia akan terbaca dan akan masuk di sini. Ya, kalau misalnya mau model otomatis, kita nggak usah nyusun-nyusun, tinggal klik ini auto, ya nanti akan muncul. Nah, atau kita juga bisa berdasarkan pengkodean, misalnya untuk kategori sembako, misalnya SB, kemudian suppliernya IM, misalnya Indomarko, terus jenis barangnya apa, kalau enggak tulis 001 gitu ya misalnya. Nah, kemudian kita masukkan nama barangnya, misalnya barang yang satuannya bisa bertingkat gitu penjualannya apa ya misalnya. Satu lagi, ya contohnya beras misalnya ya. Oh kalau beras jelas kiloan ya nanti. Beras, kebutuhan pokok misalnya ini kategorinya. Nah kalau misalnya di dalam kelompok kategori ini belum ada kita bisa tulis di sini. Nah tulis misalnya kategori pecah belah misalnya. Nah, tambahkan kemudian tutup. Nanti bisa ada muncul di pilihan pecah belah. Oke. Kita pilih ini kebutuhan pokok. Kemudian harga belinya berapa? Kita misalnya belinya kiloan ya. Berarti misalnya harga belinya 9.000. Satuannya kilo. Jumlahnya tentunya 1. Nah, jualnya berapa? Misalnya jual 10.000.
satuan basicnya kilo, isinya 1 kilo. Nah, kenapa ini ada pilihan-pilihan juga nih, misalnya ada yang beli setengah kilo atau berapa gitu ya. Nah, kita misalnya setengah kilo harganya berapa? 6.000 misalnya ya. Ini 6.000, satuannya setengah kilo. Kalau setengah kilo berarti setengahnya, satuannya berarti 0,5. Nah, satuannya bukan tidak ditulis 0, ya, koma 5 gini. Tapi kita tulisnya 0,5. Ya, seperti itu ya. Komanya diganti titik. Kemudian misalnya kalau dia mau beli langsung 10 kilo ya, harganya khusus atau gimana ya. Udah gini aja contohnya, nanti bisa dimodif sendiri. Oke, seperti itu contohnya. Nah, stok minimal misalnya kalau dia stoknya sudah mendekati itu atau sudah melewati angka minimal, dia akan muncul di stok minimal. Misalnya stok minimalnya 10 kilo. Oke, ini kosongi dulu karena kita belum beli. Kalau ini kita sudah beli nanti akan muncul. Nah, stok sekarang ini kan kita belum punya stok, nah gitu ya. Nah, terus eh, kalau mau lebih detail kita bisa klik advance. Nah, kita tulis misalnya stoknya di lokasi rak mana, misalnya di rak bawah, misalnya gitu. Nah, kita simpan. Nah, itu hanya kombinasi-kombinasi aja ya. Nah, ini akan muncul dua harga gini. Nanti fungsinya seperti apa nanti kita praktekkan. Cara menggunakan harga-harga dobelnya ini. Nah, ini tadi kita ada contoh nih. Kita sudah membuat contoh nih -1 karena kita belum punya stok tapi kita sudah mencoba jualan jadinya minus. Nah, ini juga kita jualan setengah kilo. Nanti kita coba lagi, kita belanja barang-barang yang sudah ada ini, kita belanja terus nanti kita jual ya. Nah, kemudian tentunya setelah barang ini ada, kita bisa berbelanja untuk membuat stoknya ini. Oh iya, ini kita untuk belanja nanti kita bahas lebih lanjut. Kita ke menu selanjutnya di halaman master ini, di kelompok master. Nah, barcode ini, menu barcode ini kalau kita mau ngeprint barcode. Nah, kalau mau kita ngeprint barcode, kita cari barangnya. Ya, kita cari barangnya. Kita cari gini, misalnya berasnya sudah di packingi terus mau ditemplei gitu, atau jarum super ini kita bikinkan misalnya ya. Nah, kita bikinkan barcode sendiri misalnya. Nah, kita mau nyetak berapa barcode, misalnya 10 barcode. Nah, ini klik aja tampilkan. Nah, nanti akan muncul link untuk dicetak. Nanti kita akan muncul jarum super kode barangnya ini. Nah, kita tinggal pencet nanti jadi baca. Nah, itu kegunaan halaman barcode. Terus kemudian untuk kelompok supplier. Nah, supplier ini tentu untuk mengetahui siapa-siapa saja supplier-supplier kita. Apakah kita nanti punya hutang atau punya piutang gitu. Nah, nanti akan muncul di sini. Caranya kita cukup klik tambahkan nama suppliernya, misalnya Unilever gitu ya. Alamatnya mana? Jalan ini misalnya. Kotanya Medan misalnya. Nomor HP-nya berapa? Tulis saja. Ya, kalau emailnya kalau ada tulis, kalau enggak apa-apa. Kemudian simpan. Nah, ini untuk datanya ya. Terus begitu cara ngisinya. Kalau mau ngedit misalnya pindah alamat ya, ini tinggal dipencet nih edit, tulis, kemudian diupdate ini. Nah, kalau udah nggak, misalnya supplier ini udah nggak ada kerjasama dengan kita, mau dihapus, ini tinggal diklik aja. Hapus, oke gitu ya. Nah, kemudian dia menu selanjutnya, menu pelanggan, kelompok pelanggan. Sama, kita menggunakannya sama, klik ditambah ini. Kemudian tulis nama pelanggannya. Siapa, alamatnya mana, kotanya di mana, nomor HP-nya berapa misalnya. Terus simpan. Nah, ini penting karena kalau misalnya
siapa itu punya piutang ke kita, beli belum bayar, nanti kalau wayahnya tagihan kita bisa telepon kan gitu ya. Oke, sama edit dan hapusnya sama nih prosesnya. Ini untuk edit, ini untuk hapus sama. Lalu kita sudah punya pelanggan dan sudah punya supplier. Kemudian di stock of name. Nah, stock of name itu jelas ya. Barang-barang, misalnya kode barangnya. Nah, ini misalnya harga belinya sekian, stok di komputernya ada 10. Nanti kalau sudah ada stoknya dia akan muncul di sini. Terus stok, misalnya stok di komputer ada 10, kok nyatanya kok ada 9, berarti hilang 1. Nah, hilangnya kenapa? Terus nanti barangnya, stoknya yang ada dikurangkan. Disesuaikan dengan jumlah di stock of name ini. Oke, demikian untuk menu kelompok menu master. Nah, ini kita jelaskan lagi untuk barang ya. Nah, eh, ini tentang stoknya, tentang terjual, nanti bagaimana ini bisa terpengaruh ya. Terus harga-harga jual itu tadi di kelompok tambah ini. Nah, ini harga jual kita basicnya adalah satuannya yang ini, satuan isi ini. Nah, misalnya kita coba lagi ya yang untuk bertingkat lagi, misalnya satu rokok lagi misalnya. Nah, kita beli rokok, misalnya kodenya RK, kelompok RK, misalnya suppliernya apa, jadi gudang garam, misalnya Gigi untuk gudang garam 005 misalnya. Misalnya gudang garam merah. Nah, kelompoknya rokok. Harganya misalnya 180.000. Satu slopnya ya, satu slop isinya berapa? Isinya 10 misalnya. Nah, ini akan ketemu harga per piece-nya, per bungkus rokoknya itu ya. Nah, kemudian kita jualnya bisa slop-slopan, bisa hanya satu bungkus. Misalnya kita jual per bungkus 20.000. Nah, pilih satuannya apa? Bungkus. Isinya berapa? Satu. Ya, ini kalau satu slop isinya 10, satu bungkus isinya satu. Terus kita kalau mau jual slop juga bisa. Misalnya kita mau jual slopnya 190.000 misalnya. Satuannya slop isinya berapa? 10. Itu ya. Kemudian ini yang slop misalnya eceran misalnya. Nah, kalau ngecer ini isinya satu bungkusnya itu ada berapa? Ya kan? Misalnya ecer satu bungkus isinya 10, berarti kalau diecerkan satu bungkusnya 2.000, satu batangnya 2.000, kalau kita ecerkan jadi berapa gitu ya. Misalnya ini 3.000. Nah, kan gitu. Pilihan, nah ini enggak, kita kan belum punya ini kan belum punya. Nah, kita perlu bikin dulu. Satuannya di sini aja dikosongin satuannya. Nah, 1/10 karena satu bungkus dibagi 10 berarti 0,1. Nah, kan gitu ya. Nah, ini mungkin repot nanti kalau koma-komaan ini kan kadang-kadang ada yang beli. Masa ada yang beli ya kita nyoba aja ini untuk contoh aja ya. Mungkin kalau di warung-warung yang sudah jalan gitu ada yang beli eceran batangan kan misalnya seperti itu. Stok minimalnya berapa? Misalnya 2. Nah, ini kalau mau di advance misalnya lokasi etalase 3 misalnya mereknya gudang garam. Kemudian kita simpan. Nah, seperti itu ya. Oke, seperti itu penjelasannya. Nanti kita praktekkan di video selanjutnya di transaksi-transaksi, di apa namanya, di kasir, di invoice-nya. Oke, selamat bertemu kembali di video selanjutnya.